Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang asam lambung yang sudah naik ke GERD. Tapi itu berpengaruh sekali karena profesi saya ini penyanyi tapi di kampung, maaf nih, bukannya ini penyanyi di kampung. Terus saya ini bermasalah sekali dengan suara saya karena tenggorokan saya rasanya panas sekali, Dok. Kalau hanya nyanyi 1 atau 2 lagu itu udah namanya itu napasnya udah pendek. Tolong solusinya, Dok. Terima kasih. Jadi vokalis ya? Ya, vokalis kampung, Dok. Bukan vokalis jenis apa? Jenis ya. Nasyid, jenis ya nasyid. Nasyid. Ya. Oh iya. Nasyid. Baik. Nah, untuk asam lambung ini sudah berapa lama? Saya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Oh, ya. Tinggi badannya berapa? Ya. Tinggi badannya? Tinggi badan saya 163. Berat badan? Berat badan 63. 63. Ya. Ya, 63. Bagusnya sih diturunkan jadi 61 ya. Iya, sekarang alhamdulillah kemarin saya ke puskesmas, saya jadi maksudnya berat badannya atau bagaimana? Berat badannya jadi 61 bagusnya. Oh, saya kemarin berat badannya udah turun, Dok, jadi 61,5. Bagus nanti ya. Setelah puasa. Idealnya di 61. Oke. Suka berolahraga? Olahraga itu suka tapi tidak rutin karena kebetulan saya kan kader di desa, jadi saya suka ikut-ikut senam tapi nggak rutin. Tidak rutin. Ya. Kalau aktivitas saya rutin, Dok. Oh iya. Untuk makannya teratur? Bagaimana? Untuk makannya di jumlah yang sama dan pada jam waktu yang sama? Ya. Kalau makan saya jaga. Kalau kemarin waktu sebelum puasa, saya sebelum jam 7, paling lambat jam 7 saya udah sarapan. Komunikasi dengan anak-anak baik? Mudah datang? Alhamdulillah. Oke. Dengan suami baik komunikasinya? Alhamdulillah. Ya. Dengan teman bekerja? Itu alhamdulillah baik. Komunikatif? Ya. Komunikatif sekali. Oke, baik. Nah, asam lambung tak kunjung tiba sembuh atau kembali lagi ya, itu faktor utama adalah psikologi. Jadi itu Aspa, Anda coba dievaluasi lagi. Jangan-jangan Anda pernah mengalami sebuah histori masa lalu yang dianggap itu adalah sebuah kegagalan, trauma, kecewa. Ya. Jadi jika nanti masa lalu ada hal yang demikian, Anda cepat lakukan move on-nya. Ya, jika ada. Oke. Jadi jangan sampai Anda ketika mengingat masa lalu, asam lambung Anda naik. Ya. Oke. Paham ya? Terus juga, itu harus lebih pandai lagi memanajemen stres. Ketika kita punya masalah jam 7, jam 8 sudah mulai oke, sudah mulai move on. Oke. Ya, itu. Jadi jangan Anda di kondisi stres berkepanjangan, jangan Anda di kondisi depresi berkepanjangan. Kemas hidupnya semakin ceria, semakin bahagia, dan semakin merasa beruntung. Dan silakan Aspa, Anda kembalikan lagi wajah dan ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya, kembalikan lagi kepada semasa Anda paling bahagia. Oke. Anda paling bahagia di usia berapa tahun? Saya alhamdulillah selalu bahagia, Dok, karena saya orangnya alhamdulillah. Kalau dalam ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya dalam keadaan apapun selalu menunjukkan bahwa Anda bahagia. Iya. Iya, walaupun maaf, Dok. Sekarang melakukan kebiasaan makan di jumlah yang sama dan pada jam waktu yang sama. Oke. Total makanan pedas ekstrim, terus juga makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan gula pasir rafinasi jangan dikonsumsi. Ya, Dok, mohon diulang. Makanan apa? Makanan yang bahan dasarnya menggunakan gula pasir. Oh ya. Jangan dikonsumsi. Ya. Ya. Terus makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan tepung-tepungan juga sama tidak boleh. Kecuali tepung gandum. Jadi kalau sekarang Anda mau lebaran, buat kue dari tepung, Anda jangan konsumsi. Ngerti nggak? Ya. Itu termasuk kayak terigu itu nggak boleh, Dok? Nggak boleh. Kecuali tepung gandum, bahan dasarnya boleh. Ya. Terus juga goreng-gorengan stop. Ya, jangan mempunyai kebiasaan tiduran sambil makan-makan. Jangan mempunyai kebiasaan tidur baru saja beres makan. Jangan mempunyai kebiasaan malam. Jangan mempunyai kebiasaan tidur larut malam. Ya, jangan mempunyai kebiasaan tidur setelah subuh, setelah asyam, sebelum isya. Jika di lingkungan Anda ada umbi Garut, tahu nggak umbi Garut? Ya. Anda konsumsi sehari 3 umbi. Oh iya, saya itu mengkonsumsi itunya, pati umbi Garut. Saya mengarahkan original, itu umbinya. Ya, oh ya. Ya, umbinya. Ya. Paham ya? Ya.
Jadi itulah resep asam lambung tak kunjung tiba sembuh. 93% asam lambung tak kunjung tiba sembuh atau sudah sembuh kembali lagi, faktor penyebabnya adalah gangguan psikologi. Oke. Ya, yang tadi yang awal. Iya. 3%. Iya. Ya. Yang lainnya mudah. Kalau Iya. misalnya nanti aspa ikuti yang tadi makan dan sebagainya, larangan makan, itu 1,5 bulan saja, dan Anda berhenti makanan gula pasir, rafinasi dan sebagainya, 1 bulan saja, itu insya Allah atas izin Allah sembuh asam lambungnya. Oh iya. Namun apabila ada gangguan psikologinya, nah ini akan mengalami sebuah kesulitan. Pokoknya ikuti tadi yang saya omongin. Oke. Ya. Tapi untuk mengatasi ini tenggorokan panas itu bagaimana, Dok? Nanti seiring dengan lambungnya bagus, ini juga akan baik. Oh Ya, iya. secara otomatis. Karena yang namanya GERD itu otot kerongkongan kita itu kendor. Oh iya iya iya. Dan panasnya ini dikarenakan ini asamnya naik ke sini, terjadilah sebuah peradangan. Oh iya iya iya. Dan nantinya awas jangan lupa jangan kurang minum air beningnya. Airnya air bening, jangan air putih ya. Ya. Apalagi Anda sebagai vokalis. Ya. Maksudnya yang dimaksud air bening itu beda sama air putih apa gimana, Dok? Beda. Kalau air putih warnanya putih, kalau air bening tidak berwarna. Iya, maksudnya air mineral seperti itu. Iya. Oke. Air putih sama air susu warnanya. Oh iya iya iya. Oke, paham. Kebetulan saya nggak suka susu karena badan saya udah gede. Oke, terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk asam lambung, pingin dengan produk Avicenna, itu dibantu dengan ini, Api Pro jagonya asam lambungnya. Ya. Baik ya. Ya beda dong, air bening dan air putih itu beda ya. Cuma kalau rekan-rekan suka menyebut air bening itu air putih, salah, nggak boleh Anda. Nanti kalau Anda bertamu, Bu, mau minum air apa? Air putih. Nanti yang punya rumah datangnya bawa air susu. Anda buat baut, amit, aku pengen air putih malah dikasih susu. Nggak salah yang punya rumah. Karena kan air susu itu memang putih. Kalau Anda ingin air yang putih maksud bening, Anda bilangnya bening atau air mineral. Iya, oke. Baik, ya Rina, assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam, Dok. Iya Rina, dari mana? Saya jauh, Dok, dari Riau, Dok. Dari Riau. Ayo, nanya apa, abang? Nah, ini saya pakai akunnya istri kan. Jadi saya kemarin kan itu diet, Dok, udah 4 bulan. Berat saya kan kemarin kan 80,2. Udah dengar ya? Ya, Halo? ya siap, ayo. Nah, kemarin kan saya diet, Dok. Berat saya kemarin kan 80. Ya, saya diet. Saya tuh beratnya 80,2. Setelah 3 bulan, saya maraton, Dok. Maraton saya, umur saya udah 47. Nah, jadi saya itu maraton, Dok. Saya berhentikan 1 minggu. Saya tuh sakit kaki yang sebelah kanan nih, Dok. Pangkal pahanya sama ini dekat pantat itu. Udah menjalar ke bawah, Dok, itu, Dok. Nah, itu keluhan saya sekarang, Dok. Keluar. Oh, keluhan. Ya, keluhannya itu sekarang, Dok, itu. Kesannya tidak lembut, tidak plok gitu itu ya. Gini ya, tinggi badannya berapa? Tinggi badannya 165, Dok. Berat badan? Berat badan sekarang udah 71, Dok. 71. Bagusnya 63 ya. Iya. Bagusnya 63. Tapi saya udah pesan itu, Dok, yang makasih kemarin tuh yang Apiar tuh. Udah saya pesan. Ya, tapi baru semalam saya pesan. Baru semalam ya. Ya. Itu prediksi Anda mengalami sebuah cedera ya. Ada otot yang tidak ada pada posisinya. Masalahnya cedera ini bisa berawal dari tumit karena Anda lari maraton ya. Itu. Jadi ini ada cedera otot. Paham ya tidak? Ya. Ya. Ini ada kemungkinan Anda belum siap maratonnya terlalu kenceng. Iya. Ya, saya mendaki, kadang yang ada dakian tuh saya daki, Dok, karena saya mau cepat turun. Perut saya ini kan kemarin buncit, Dok. Sekarang udah kempes gitu. Cuman kadang nggak maraton lagi saya karena udah sakit yang sebelah kanan ini. Pangkal paha itu udah sakit sekarang. Ganti aja dengan gerakan ngeplank ya. Gerakan ngeplank itu 2 menit aja untuk laki-laki. Kali 5 setiap hari. Paham? Ngeplank itu kayak mana cara geraknya, Dok? Ngeplank aku praktekkan, jangan ya, nggak ada yang videoin saya. Ngeplank itu gini ya. Gini, sambil bawah kayak push up. Oh iya. Kalau push up diam aja itu 2 menit tahan. Itu sudah sholat. Iya. Jadi Anda nggak usah lari-lari lagi. Karena kalau lari ini akan memperburuk. Karena ini ada beberapa syaraf yang cedera. Jadi ada beberapa otot yang tidak ada pada posisinya. Ya. Dan ini berawal dari bawah, biasanya panggulnya kena. Ya, apalagi Iya, sekarang udah sakit.
udah sampai ke itu, udah sakit ke pinggang kadang-kadang gitu. Udah Iya. nyeri-nyeri persendian sekarang udah nyeri-nyeri, Dok. Udah nyeri persendian ini. Kalau dekat dengan apisena mah Anda kesini ke saya. Nanti saya dibenerin. Itu ya. Saya Itu jauh saya, Dok. Saya pun anatomi panggulnya itu Ya. ada yang pantel, ada yang kendor. Ya. Itu sebetulnya mudah sih kalau dampak dari maraton. Karena mengapa? Itu sudah jelas. Ini dampak dari gerakan-gerakan yang Anda belum siap sebetulnya. Jadi kemungkinan terlalu jauh, terlalu lama maratonnya. Jadi mengakibatkan setengah jam 1 hari saya bikin kemarin tuh, Dok. Setengah jam 1 hari. Tuh kan ini terlalu ekstrim itu olahraganya. Ya, karena saya mau diet itu kemarin kan, Dok. Perut saya kebuncit, sekarang udah kempes gitu. Ya Yang udah. tidak perut kempes, malah yang lain yang sakit lagi gitu. Ya, baik. Sekarang gini, Anda boleh berendam di sumber air yang hangat cenderung panas seminggu 2 kali. Kedua, silakan Anda tidur ya di tempat yang rata selama 1 bulan aja. Ya, tidurnya miring kanan, miring kiri. Kalau miring kanan, Jadi nggak usah pakai bantal, Dok. kalau tidur malam pakai bantal. Kalau misalnya hari siang-siang Anda tidak ada kerjaan nih, ada 2 jam waktu. Anda tidur jangan pakai bantal. Miring ke kanan, miring ke kiri. Itu nanti kalau miring ke kiri, itu kaki yang kanan ke depan, gini. Ya, yang ini, yang ini ke sini. Ya. Jadi kaki yang kalau miring ke kanan, ya, miring ke kiri, kaki yang kanan ke depan, sana jauh. Kaki yang kiri sini, jauh, hilang. Kenapa? Ini banget, ya. Kalau miring ke kanan sebaliknya, ini banget. Ini sini, ya. Jadi Perlawanan. ada beberapa otot yang tidak ada pada posisinya. Ya, Kalau ya. dibiarkan nanti mudah-mudahan tidak ke syarat kejepit, ya. Tidak kejepit, gitu. Ini hanya ada otot saja, dampak dari olahraga yang terlalu ekstrim. Ya. Tapi Ya. persendian saya sekarang udah nyeri-nyeri, Dok, gitu, Dok. Iya, itu pasti nyeri tuh. Karena itu yang radang panggul, kata saya tadi bilang. Ini dari tumit disambal ke atas, itu menjadi sebuah peradangan di panggulnya. Panggulnya bermasalah. Tapi tidak pernah jatuh, tidak? Saya pernah dulu kerja bangunan, Dok. Malum lah di kampung kan. Pernah saya angkat semen. Angkat semen itu enggak tepat cara ngangkatnya. Iya. Berbunyi pinggang saya ini, Dok. Berbunyi. Ya. 2 hari saya nggak bisa lurus. Ya, kena 2 bisa. hari saya nggak lurus. Nanti udahlah, Anda coba itu lakukan dulu, rendam, ya, di air hangat cenderung panas, dan lakukan yang tadi. Nanti boleh Anda berkala itu 2 minggu sekali kabari saya. Kalau dekat ke Avicenna mah Anda boleh datang ke Avicenna, ya. Ya. Itu harus dibenerin, itu panggulnya bermasalah, panggulnya. Ya. Udah 1 bulan. Udah 1 bulan lebih nih, Dok, sakitnya nih. Ya udah. Sekarang Anda ikuti arahan saya, ya. Oke, Dok. Ya, Itu baik. apiarnya diminumnya berapa pil, Dok? Berapa? Dua. 1 hari apa 2 kali 1 hari gimana? Ya, 2 kali 1 hari. Kalau sekarang sahur. Oke, Ya. Dok. Oke, Dok. Ya. Oh. Makasih. Iya. Silakan rekan-rekan yang mau bertanya boleh naik ya. Yang mau bertanya boleh naik. Nanti sebentar lagi saya baca typingnya. Oke? Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam ya dok. Iya Mama dari mana? Waalaikumsalam. Yuk semangat. Ya dok, saya di Jawa Timur dok. Jawa Timur. Malang. Mau bertanya apa? Ayo. Malang. Saya stroke dok. Oh stroke. Udah berapa lama? Iya. 3 minggu dok, baru 3 minggu dok. 3 minggu. Oke. Anda bisa jalan sekarang? Bisa dok, Alhamdulillah. bisa jalan dok. Terus yang kanan kiri lebih beratnya? Yang kiri dok, yang kiri. Itu tangan bisa ngangkat? Bisa. Alhamdulillah. Iya, baik. Masih bisa aktivitas dok. Alhamdulillah. Bisa aktivitas dok. Sekarang, aktivitas yang terbiasa dilakukan, lakukan lagi ya. Anda terbiasa nyapu? Iya, Dok. Terbiasa Iya. jalan? Terbiasa ngobrol? Ya. Iya dok. Biasa Anda suka ngobrol sama teman-teman, Anda ngobrol tetap. Jangan ada beberapa aktivitas yang berhenti setelah Anda mengalami stroke ini. Paham ya? Iya dok. Jadi kebiasaan yang Iya. terbiasa dilakukan, itu lakukan lagi. Ya. Dan tolong Mengajar TK dok. Mengajar TK dok. Di sekolah TK dok. Alhamdulillah. Ya. Terus juga kembalikan ekspresi wajah dan bahasa tubuhnya kepada semasa Anda dalam keadaan sehat. Ya. Iya, Dok. Dalam keadaan sehat, Iya. dalam bagian ekspresinya wajahnya seperti apa? Kembalikan lagi. Ya. Iya dok. Berjalannya pun disamakan. Jangan Iya. sampai ada perbedaan. Karena Anda saat ini stroke, lalu gaya bicaranya jadi beda. Nggak boleh. Harus seperti itu lagi. Ya. Iya dok. Gaya jalannya pun sama seperti itu lagi. Jadi yang Iya. namanya stroke itu yang paling utama adalah fisioterapi. Ya. Jadi Oh, iya. kegiatan, Iya. belajar. Kalau kita dulu ceria banget, halo assalamualaikum anak-anak, ibu nih baru datang. Anak ekspresinya seperti itu lagi. Jangan anak-anak,
sekarang nggak boleh ada perubahan, ya. Karena Iya, memang iya. stroke itu membawa seseorang untuk berubah. Salah satu Iya, antara teknis penyembuhannya supaya kita cepat sembuh adalah kembalikan lagi ekspresi wajah dan bahasa tubuh kita kepada semasa kita sebelum stroke. Gaya jalannya, teknis komunikasinya, matanya seperti apa, kembalikan lagi. Nanti bagus lagi loh. Iya. Ya. Paham ya? Iya. Dan juga itu Paham. peran orang terdekat. Jangan ada keraguan terhadap cinta kasih orang-orang terdekat. Jangan ragu Iya, terhadap Dok. cinta kasih suami, jangan ragu terhadap cinta kasih anak-anak. Ya, jangan ada keraguan bahwa anak-anak kita, anak didik kita ini tidak nurut kepada anak. Jangan, Anda tetap aja, ya, seperti biasanya. Iya, iya. Karena yang namanya Iya, Dok. stroke ini bisa merubah seseorang mengalami sebuah fluktuatif jiwa. Mentalnya bisa kena. Iya. Biar cepat sembuh, Anda mentalnya harus tetap Amin. sembuh. Iya, Dok. Ya, Iya, terima kasih, Dok. oke, Baik. baik. So, nanti sembuh. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Amin. Ya, baik. Ini ada yang bertanya siapa? Ada Nia. Nias, apa itu namanya nih? Oke. Iya, Nias. Saya sakit perut sebelah kiri bawah. Diponis ISK. Mohon solusi. Ya, baik. Sakit perut sebelah kiri bawah itu adalah ISK bisa jadi. Tapi sebetulnya banyak beberapa faktor lain yang kemungkinan penyebabnya. Yang pertama bisa ISK, bisa jadi ada batu di perkemihan, bisa jadi ada obstruksi usus, bisa jadi ini ada radang usus, ya. Jadi ada beberapa kemungkinan. Kalau Anda sudah diponis oleh medis itu adalah ISK, infeksi saluran kemih, silakan konsumsi kumis kucing sehari 2 kali. Ya, rebusan kumis kucing ya direbus dengan air 300 ml, tersisa menjadi itu adalah 1,5 ml ya, lalu dikonsumsi sehari 2 kali. Bagusnya sih ditambah dengan ini Amfro, kerennya ya. Itu untuk yang ISK. Baik. Ini berikutnya. Ada adik. Saya mengalami sakit di lutut, bengkak, merah. Suara ada suara maksudnya. Obatnya apa? Baik. Iya, ya. Sakit lutut. Di lututnya itu ada sakit memerah dan bengkak. Apa obatnya? Ya, dan ada suara katanya ya. Apabila di antara rekan-rekan kita ada yang mengalami gejala seperti ini masuk kepada kategori Anda positif radang sendi. Ya. Apa itu radang sendi? Radang sendi itu suatu kondisi terjadinya sebuah peradangan di satu sendi atau beberapa sendi disebabkan karena beberapa faktor. Jadi faktor penyebabnya ada faktor penyebabnya, ya. Nah, radang sendi berdasarkan faktor penyebabnya dibagi menjadi 5. 1, ada yang disebut radang sendi osteoartritis. Apa itu? Terjadinya sakit lutut kita memerah, ya, atau persendian kita pada sakit. Ini disebabkan karena ada penipisan tulang rawan. Ciri khasnya apa? Ketika berjalan lututnya bersuara. Ketika berdiri bersuara. Nah, itu adalah radang sendi osteoartritis. Ya. Oke. Yang kedua, ada radang sendi rheumatoid arthritis. Apa itu? Terjadinya sebuah peradangan di satu sendi atau beberapa sendi, dan itu faktor penyebabnya karena terjadi autoimun. Sistem kekebalan tubuh kita bukannya mempertahankan diri kita, tapi justru malah merusak diri kita sendiri. Dan yang dirusak dan yang diserang adalah sel yang baik yang ada di persendian, di lutut Anda. Ya, sakitlah, ya, sakit. Nah, ini ciri khasnya selalu terjadi pada para lansia. Jadi semakin bertambahnya usia kita, maka semakin ada potensi kita mengalami apa? Rematik, gitu ya. Sakit gak enak. Yang ketiga, ada radang sendi sindrom Reiter. Apa terjadinya sakit lutut Anda, dia, adik? Itu dikarenakan ada organ lain yang mengalami peradangan. Contoh, orang yang ISK itu jangan kaget menjadi ada sakit lututnya, radang sendi, ya. Apalagi orang yang radang usus jangan kaget kalau persendiannya sakit. Orang yang tukak lambung, ya, radang di lambungnya jangan kaget kalau sendinya sakit. Paham ya? Oke, nah itu. Yang keempat, ada septic arthritis. Terjadinya sebuah peradangan di satu sendi atau beberapa sendi, ini disebabkan karena apa? Karena
ada virus, ada bakteri, atau ada jamur, atau ada parasit di mana? Di persediaan Anda, di lutut Anda di sini sakit. Ya. Biasanya ini ciri khasnya selalu menyerang sendi besar, lutut, panggul. Jadi kalau Anda lututnya membengkak, merah, itu bisa jadi itu adalah septic arthritis. Yang kelima, ada yang disebut adalah gout arthritis atau asam urat. Terjadinya sebuah persendian di lutut, di tumit, di ankle, di persendian ini, bahu, ini disebabkan karena ada penumpukan kristal asam urat. Nah, Anda termasuk yang mana? Kira-kira. Nah, bagaimana mengatasinya? Mengatasinya bagi rekan-rekan yang radang sendi, baik osteoartritis, rematik, sindrom septic arthritis, asam urat, keropos tulang, pengapuran tulang, syaraf kejepit, radang sendi, osteoartritis, ya, atau Anda sholatnya tidak sempurna karena gerakannya menahan sakit. Nah, apa solusinya? Satu, apa? Banyak minum, ya. Dua, berhentilah konsumsi makanan-makanan yang mengandung purin tinggi. Jadi makanan-makanan yang mengandung purin tinggi Anda berhenti, nggak boleh. Biar apa? Biar cepat sembuh. Oke. Apalagi silakan konsumsi kolang-kaling sehari itu 1,5 ons. Ditambah juga dengan lidah buaya. Keren, ya. Apalagi perbanyaklah konsumsi buah apel. Ya. Apalagi perbanyaklah konsumsi sayur-sayuran, umbi-umbian, buah-buahan yang berwarna ungu. Ya, atau berwarna kontras, atau berwarna jelas, ya. Oke. Apalagi silakan boleh rebus daun salam seminggu 2 kali. Paham ya? Yang saya sampaikan paham nggak? Ngerti nggak? Nah itu, ya, itu baik. Oke, baik. Iya, silakan Anda boleh naik ya. Halo, SMPIT. Halo. Iya, SMPIT. Assalamualaikum. Bang Jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana SMP? Dari Kerawang. Dari Kerawang. Mau nanya apa? Boleh minum Api Pro sama air hangat? Boleh sih boleh, tapi idealnya air dingin. Oh, air dingin ya. Kalau air panas nggak boleh, ya. Selain Terus diminumnya berapa kali? Nggak boleh. Diminumnya berapa kali? Terus airnya gimana gitu? Airnya 200 ml. Kalau sekarang sahur diminum 2 kali. Sebelum sahur atau sesudah sahur dan isya. Baiknya sebelum makan atau setelah makan? Bebas. Mau sebelum makan boleh, sesudah makan pun enggak. Ini penyakit saya itu sesak napas gitu. Nanti yang sesak napasnya itu seminggu 3 kali atau 2 kali konsumsi rebusan daun salam. Ya. Dan setiap hari itu langkah panjang dan cepat, 200 meter. Dadanya dibuka, lehernya tegak, nanti sambil jalannya ini digoyang-goyang si dadanya. Ya. Pagi apa? Jam 8 sampai jam 10. Berapa meter? 200. Ya. Meter. Orang yang sesak itu masalahnya di paru-parunya lembab. Jadi lakukan fisioterapi dengan metode itu. Terus kalau nggak sesak itu meler. Kalau bangun sekitar jam 3 dini hari gitu. Suka ingusan gitu. Oh, itu alergi ya? Tinggi badannya berapa? 150. Berat badan? Cuma 41. Oh, kekurusan ini. Udah sering makan dulu aja dengan sop ayam, ya. Sop ayam. Kali-kali boleh digado, tapi silakan sering konsumsi sop ayam, ya, untuk ini alerginya. Dan targetan ususnya bersih, ya. Cukup? Iya, terima kasih dok. Ya, sama-sama. Iya. Iya, halo, Nuryati. Halo. Nuryati. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, dari mana? Dari Pekanbaru Riau dok. Pekanbaru Riau. Ayo, nanya apa? Dok, ini saya kan sering sakit di bawah perut sebelah kanan, terus sampai ke panggul belakang dok. Apalagi kalau udah banyak berdiri atau banyak aktivitas itu pasti kambuh itu dok. Itu kenapa ya dok? Itu ada beberapa kemungkinan. Satu bisa jadi ada obstruksi usus, ya, ada penyumbatan di ususnya.
Kedua, bisa jadi Anda mengalami yang namanya usus buntu, ya, bisa jadi. Kedua, berikutnya bisa jadi itu ada batu di empedunya, ya, atau bisa jadi pula itu ada batu di ginjalnya, atau bisa jadi juga ada batu di perkemihannya. Jadi ada beberapa faktor kemungkinan, ya. Jangan kurang minum. Oh, siap, Dok. Tinggi badannya berapa? Tinggi badan saya 160, Dok. Berat badan? Berat 63. 63. Oke. Ya. Nanti kalau bisa diturunin berat badannya ya. Jadi 58. Ya, Dok, kebetulan kemarin kan saya kan udah beli ini Avipro-nya, Dok. Jadi itu bisa nggak untuk membantu untuk rasa sakit itu, Dok? Bisa. Ya, bisa itu bisa. Ini khawatir kan belum dicek ya. Khawatirnya ada batu empedu ya. Itu boleh Anda itu pakai tempuyung ya. Rebusan tempuyung sehari 2 kali ditambah dengan Avipro, kan Avipro-nya sudah ada. Ya. Siap. Ya, Rebusan apa, Dok, tadi? tempuyung. Empuyung. Tahu nggak? Kurang paham, Dok. Kayak Memang nggak gaul ya. itu di mana itu ininya, Dok? Kalau tidak ada tempuyung nggak apa-apa. Anda coba cari kumis kucing, ya. Oh, kumis kucing, ya, ya. Tapi nomor satunya saya andalkan itu tempuyung, ya. Oh. Minumnya jangan kurang dari 1,8 liter 1 hari ya, Dok? 1 hari. Oh. Ya. Dok, boleh nambah nanya lagi nggak, Dok? Boleh menambah berapa kali Anda? Dok, ini kan suami saya kan alergi ini juga, Dok. Sering bersin-bersin, sering meler gitu, Dok. Apalagi kalau udah kena AC, udah nggak bisa, Dok. Udah berapa lama? Udah lumayan lama juga, Dok. Udah ada sekitar 6 bulanan gitu, Dok, lebih. 6 bulanan. Itu bersihkan ususnya, ya. Bersihkan ususnya. Dengan cara apa, Dok? Banyak cara. Bisa dengan olahraga ini 1, 2, 3, Oh. 4, ya. Bisa juga banyak konsumsi makanan-makanan fermentasi, tempe mentah, ya. Atau dengan tenis minum banyak, misalnya seminggu sekali, tiap hari Senin minumnya 4 liter, itu juga bagus. Oh, Ya. siap. Dan sering konsumsi sop ayam. Sop ayam. Kali-kali misalnya dalam 2 minggu makan dengan sop ayam terus-terusan selama 3 hari. Oh. Dengan sop ayam terus makannya, ya. Sop ayam kampung apa ayam ini, Dok? Ayam kampung itu lebih keren. Sopnya itu pakai seledri, ya, pakai bawang biasa, pakai bawang putih yang bagus, ya, yang banyak. Nanti kalau sudah jadi 1 porsi kirim ke saya. Terima kasih. Ya. Siap, Dok. Terima Ya, kasih banyak, Dok, makan atas sop ayam. sarannya. Ya, assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Enak resepnya tuh. Itu resep kedokteran internasional Australia untuk sinusitis polip adalah sop ayam. Ya, baik. Saya juga mau sop ayam. Iya, saya mau sop ayam dong. Ya. Baik ya. Oke, masih banyak yang nanya-nanya, boleh. Halo Reza. Assalamualaikum Reza. Salam. Ya Reza Dok, dari mana? itu kan kemarin obat Apripurnya udah nyampe. Terus sehari 2 kali ya. Ya, Terus sebelum makan apa-apa, Dok? nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau misalkan kalau nggak puasa, kalau lagi datang bulan nih misalkan 3 kali. Berarti siang minum. Iya benar. Ya cuma nanya itu doang, semalam bingung mau minumnya mau habis makan apa sebelum makan gitu. Cukup ya? Ya gitu doang, Dok. Makasih ya. Ya, bisa turun sendiri nggak? Bisa turun sendiri dari sini? Bisa. Ya, Bisa turun nggak dari sini sendiri? bisa. Ayo coba turun. Turun gimana sih? Anak kan tadi naik, ya. Ya. Sekarang turun sendiri. Masa aku harus turunin oleh saya? Kan udah beres, bisa turun tidak? Turun gimana ya? Turun. Jadi Anda berhenti dari komunikasi dengan saya. Bisa. Keluar. Keluar. Bisa nggak? Nggak tahu ya. Oh, Anda mah bisa naik, nggak bisa turun. Kalau cewek itu jago naik turun. Soalnya anak saya yang itunya. Berat badannya berapa? Berat badan 55. 55 mah ringan. Biar aku turunin ya. Tapi didorong ya, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Oh, gitu Amit, naik bisa, turun nggak bisa. Oke. Baik ya. Iya. Ibu-ibu mah banyak yang pinter naik, nggak bisa turun. Aneh. Iya. Baik, halo? Queen? Halo? Queen, Anda sudah masuk gimana? Itu tidur ya? Halo Queen? Itu? Oke, iya.
silakan ya. Halo, Rudi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rudi dari mana? Surabaya dok. Surabaya. Mau nanya apa? Ya. Ini tinggi badan saya 166, beratnya di 68. 68. Kebetulan punggung sakit ini sudah 2 minggu ini kalau sholat itu nggak bisa sujud. Jadi kalau sholat pasti sama duduk. Umur 61 dok. 61. Yang dirasakan itu apa? Punggung. Uh, Kadang kadang kalau misalnya salah gerak itu di rusuk kiri bawah itu sengkring dok. Terus ini pernah jatuh tidak? enggak Tidak. enggak dok. Jadi itu yang mengganggunya ya? Iya. Gini Rudi, Anda lihat di Avicenna itu ada video, yaitu Ya. penguatan tulang belakang Avicenna Center. Anda ikuti gerakan itu. Ya, Oke, jadi dok. ada masalah di tulang belakang. Mudah-mudahan tidak sklerosis, tidak bengkok, ya. Iya dok. Jadi ini Cuman ini penguatan. begitu sakit, saya tuh mesti kompres dengan es batu dok. Kalau dengan air hangat tidak bisa. Bisa sih sebetulnya, cuman yang lebih gampang kami pakai es batu yang pakai gel itu, jadi pakai gel itu. langsung tempel ya. Ya udah, nggak apa-apa ya. Ini prediksi Anda mengalami sebuah cedera di tulang belakangnya. Dan biasanya ini karena pernah mengalami sebuah insiden kecelakaan. Ya bisa saja ini diakibatkan karena salah posisi tidur. Ya, makanya kalau tidur, pertama tidur miring ke kanan, pas kebangun miring ke kiri, kebangun lagi miring ke kanan, kebangun lagi miring ke kiri. Jadi bolak-balik tidurnya. Ya, 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 bolak-balik tidurnya. Terus juga nanti 200 meter per hari ya, lakukan langkah panjang ya, dadanya dibuka dibusukan ya. Dik, ya. Terus Ya, juga langkahnya panjang banget ya, panjang dan ini digerak-gerakan. Ya. Baik, Ya. dok. Jadi itu salah satu juga di antara bentuk penguatan tulang belakangnya. Tapi nanti bagusnya ikuti gerakan yang ada di video saya itu Siap, dok. judulnya penguatan tulang belakang Avicenna Center. Ya. Siap, siap dok. Ya, Kalau ya. untuk makannya sebenarnya tidak ada masalah. Dan kerennya lagi itu lakukan fisioterapi dengan berenang atau berendam di sumber air hangat cenderung panas seminggu 2 kali aja sambil digoyang. Siap, dok. Ya, Dan ya. mudah-mudahan tidak bengkok tulangnya ya. Ya, Amin dok. Terima kasih dok. Ya sama-sama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Iya. Baik. Ini saya jawab dulu pertanyaannya ya. Ini ada Ningsi. Waalaikumsalam Pak Dokter, saya baik hati, bajunya bagus. Apa nama sama? Nama nanya orang lain. Ini Mas siapa Ningsi? Pak Dokter yang baik hati, saya katanya bajunya bagus. Sebagus apa baju saya? Dia ini, dok aku sudah 2 hari kok habis makan sahur dan buka selalu muntah. Tapi kuat puasa itu kenapa ya? Ya ada, itu sistem pencernaan ya. Oke ya. Oke. Iya. Nah, itu sistem pencernaannya tidak baik. Ya, mudah-mudahan Anda muntahnya itu adalah sebagai detoksifikasi tubuh. Ya, detoksifikasi tubuh. Jadi ngedetok tubuh Anda karena secara otomatis bahwa di dalam tubuhnya ada bakteri. Oke, ya ada bakteri, nggak apa-apa. Kalau Anda kuat puasa nggak apa-apa ya. Dan pasti itu ada permasalahan di sistem pencernaannya. Oke. Baik, ada Riri, dok aku sudah 2 hari sudah nih. Ada siapa Sri? Termasuk untuk penyakit vertigo. Ini udah tadi. Iya, saya. Nurma, dokter saya sakit belakang punggung, terasa sakit urat, terasa ketarik. Apa obatnya? Tadi, iya. Tadi saya omongin ke Pak Rudi. Ya. Ini ada siapa lagi nih? Ada Cici, suara sepatu kuda. Apa suara sepatu kuda? Mungkin dia komennya ketika saya ngomong ya. Ya baik. Ada Ina, dokter kalau sakit gula supaya nggak sakit semua badannya, apa sih obat herbalnya? Yang gula Anda pertahankan ya untuk disiplin, tidak konsumsi goreng-gorengan, gula pasir rafinasi dan tepung-tepungannya, ya, dan turunannya itu, kecuali tepung gandum. Pertahankan itu. Perbanyaklah konsumsi antidioksidan. Bagi rekan-rekan yang mempunyai penyakit gula darah tinggi-tinggi banget, Anda boleh hubungi Avicenna langsung, ya. Nanti ada spesial. Nanti ada dalam 1 minggu keren. Oke, baik lanjut. Ya. Iya, lanjut lagi ada siapa? Ada mana nih? Sawo tadi untuk obat apa? Baru buka HP. Yang vertigo. Sawo itu yang vertigo. Dok, saya eksim, tapi hanya setitik, tidak pernah pindah. Obatnya apa? Oh, baik. Eksim hanya setitik, tidak pernah pindah. Setitik mungkin 1 tempat. Ya. Ada itu yang eksim itu hanya di kaki saja.
Ada yang eksim hanyalah di tangan, tidak kemana-mana. Nah, kalau Anda sudah diponis eksim, ya, oleh dokter spesialis kulit dan duraring, ya, itu Anda harus paham, ya, harus ngerti. Prediksi kuat, ini ususnya bermasalah. Anda sudah berobat kemana-mana, ya, tapi Anda ini tetap eksim dan selalu muncul lagi. Nah, ini patut dicurigai, bisa jadi ini sebuah indikasi atau gejala bahwa kita ini ususnya kotor. Dengar rekan-rekan ya, eksim tak kunjung tiba sembuh, ya, alergi, kaligata, biduran, jerawatan, panu, kadas, kurak, bisulan, koreng, budugan, tak kunjung tiba sembuh. Itu prediksi kuat usus kita mengalami kotor. Ya. Jadi teknisnya adalah bersihkan ususnya. Paham tidak? Bersihkan ususnya. Paham ya? Dibersihkan ususnya. Kalau usus kita bersih, insya Allah organ yang lain pun tidak bermasalah. Oke. Ciri usus yang kotor yang lainnya apa? Selain yang tadi, perutnya begah, ya, perutnya kembung, perutnya seperti hamil tapi tidak hamil, perutnya buncit, ya, badannya gede, makan terus. Itu adalah ususnya kotor. Bersihkan ususnya. Apalagi ciri indikasi usus kita kotor, sering diare, sering sembelit, sulit BAB. BAB-nya seminggu 2 kali, Anda positif sembelit. Ya. Apalagi sering kerak usus, ya. Sering sakit perut, ini adalah ususnya kotor. Makanya bersihkan ususnya. Apalagi cirinya, napasnya bau, ya, kentutnya bau banget, BAB-nya bau, gitu ya. Anda indikasi ususnya kotor, bersihkan ususnya. Apalagi sering mendadak sakit kepala, sering mendadak lemah letih lesu, ya, terjadi autoimun, suasana hati Anda selalu ajrut-ajrutan, selalu berubah-ubah ekstrim, ya. Anda ujung-ujung marah, Anda ujung-ujung sedih, Anda ujung-ujung berubah haluan. Nah, ini suasana hati kita, jiwa kita sering mengalami fluktuatif secara ekstrim, patut dicurigai usus kita kotor. Maka bersihkan ususnya. Paham ya? Bagaimana cara membersihkan usus? Cara membersihkan usus itu banyak cara. 1, Anda boleh melakukan gerakan-gerakan yang membuat kontraksi usus. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus ya sampaikan hangat gitu ya. Itu bisa membersihkan usus? Bisa. Paham ya? Apalagi bisa dengan konsumsi makanan-makanan fermentasi. Anda sering konsumsi yang namanya tape ketan, terus tempe yang mentah langsung dimakan, ya. Anda prebiotik, probiotik, kimchi, kefir, yogurt boleh, ya. Anda konsumsi air garam Himalaya, ya. Air garam Himalaya dilarutkan 2 sendok teh kepada air 1 liter. Konsumsi itu 1 bulan sekali, ya, untuk 1 hari. Nah, itu juga bisa membersihkan usus. Paham ya? Jadi banyak cara untuk membersihkan usus. Kalau sistem pencernaan kita bagus, insya Allah keren. 70% kelainan fisik, kelainan pikiran yang terjadi pada masyarakat itu disebabkan karena sistem pencernaan yang buruk. Mulut, lambung, usus, anus. Ya, banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit kronis ini disebabkan karena usus yang kotor. Jadi bersihkan usus. Bagi rekan-rekan yang hipertensi, yang dating, Anda harus paham, hipertensi itu disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah. Ya, semakin tersumbatnya pembuluh darah kita, maka semakin potensi besar hipertensinya, ya, makin hyper. Mengapa tersumbat pembuluh darahnya? Karena ada plak. Mengapa terjadi mampet oleh plak? Karena pembuluh darahnya teroksidasi, luka, radang. Mengapa radang? Mengapa rusak pembuluh darahnya? Karena banyak racun. Dari mana ini racun? Yang mengakibatkan oksidasi, yang mengakibatkan plak, yang mengakibatkan tersumbat, yang nanti menjadi hipertensi. Dari mana ini? Dari makanan. Makanan yang mana? Makanan yang kontradiksi dengan kesehatan. Di antaranya apa? Makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan gula pasir rafinasi dan bahan dasarnya menggunakan tepung-tepungannya dan makanan yang digoreng-gorengnya. Ini yang paling banyak
membuat penyumbatan pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu menjadi lengket mampet yang mengakibatkan hipertensi. Jadi makanan itu sekarang sudah teroksidasi. Bagaimana cara menyembuhkannya? Banyak konsumsi antidioksidan. Antidioksidan itu banyaknya pada apa? Pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Gitu ya. Antidioksidan apa? Ini jagonya hebat antidioksidan tapi itu. Jadi bagi Anda yang penyumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan bisa kemana-mana, bisa ke diabetes, ke kolesterol, ya, ke hipertensi, ya, itu silakan boleh Anda gunakan Afif. Boleh ya. Lalu apalagi yang membuat penyumbatan pembuluh darah sehingga berdampak kepada hipertensi apa? Gangguan psikologi, mental kita. Kita masa lalu pernah kecewa, pernah gagal, pernah trauma, atau pada saat ini kita mempunyai masalah yang belum selesai. Ini faktor penyebab terbesar yang mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah yang akhirnya kita hipertensi, yang akhirnya kita mempunyai dampak menjadi diabetes, menjadi kolesterol. Gitu ya. Jadi manajemen stres lah yang paling baik untuk hipertensinya. Kemas hidup kita semakin ceria, semakin bahagia, semakin merasa beruntung. Insya Allah hipertensi Anda akan terkendali dan Anda stabil, Anda happy. Itu untuk hipertensi. Ya, kalau Anda ingin dibantu dengan, ya, tolong diingetin garamnya dok. Oh iya, siap. Nah, garam Himalaya itu impor dari Pakistan, bukan Indonesia. Warnanya pink seperti ini, ngeping-ngeping banget, ya, ungu ke ngeping. Nah, ini adalah manfaatnya banyak. Itu bisa membantu kanker, ya. Anda bisa mengatasi, membantu untuk bantu, ya, agar tidak mengalami apa? Anemia. Di dalam garam Himalaya itu zat besinya keren, ya. Apalagi bagi Anda untuk kesehatan tulang, ya, agar tulangnya kuat, tidak mudah keropos, tidak mudah pengapuran, itu boleh Anda gunakan garam Himalaya, ya. Apalagi bisa detoksifikasi tubuh. Anda lemah, letih, lesu, rendam garam Himalaya dipakai mandi, keren. Tangan kita mengalami kesemutan, tangannya keras, tumitnya sakit, panas kakinya, tangannya kaku, ya, kesemutan, rendam dengan garam Himalaya seminggu 2 kali sampai 3 kali. Ya. Di dalam garam Himalaya ini mengandung 84 jenis mineral. Yang dimana jenis 84 jenis mineral ini sulit didapat dari makanan yang lain. Dan original, warna pinknya pink alami, tidak menggunakan bahan campuran apapun. Ya, itu garam Himalaya. Ya. Garam Himalaya bagi Anda yang suka kram-kram otot, keren. Anda itu bangun tidur suka kram. Nah, yang namanya suka kram-kram otot itu diakibatkan karena kekurangan elektrolit. Dengan garam Himalaya cukup baik, ya. Ada tuh yang mengalami itu tuh apa? Sistem pencernaannya tidak baik, ya. Itu bisa, silakan. Apalagi untuk mengatasi yang namanya gangguan apa? Ini kulit. Itu juga garam Himalaya, ya. Dan kebetulan garam Himalaya udah berapa bulan ya, 3 bulan kan ada.